Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Jana Bila Adina Putri dengan NIM 11121000071. Perkenalkan, saya Anita Danelia dengan NIM 11121000058. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ETS mata kuliah Hukum Administrasi Negara dengan dosen pengampu Bapak Edi Wahyudi, SH, MSI. Ini saya akan menjelaskan tentang pengertian hukum administrasi negara. Hukum administrasi negara adalah cabang hukum yang mengatur tata cara pelaksanaan administrasi pemerintahan, tugas, wewenang, dan tanggung jawab lembaga-lembaga administrasi negara. Hukum administrasi negara juga merupakan bagian dari hukum publik dan dapat dijelaskan sebagai peraturan-peraturan pemerintah umum. Adapun ruang lingkup hukum administrasi negara mencakup berbagai aspek dalam tata kelola administrasi pemerintahan. Berikut adalah beberapa aspek penting dari ruang lingkup hukum administrasi negara. 1. Organisasi pemerintah. Ini meliputi pembentukan, struktur, dan fungsi lembaga-lembaga pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Hukum administrasi negara mengatur pembentukan dan tugas-tugas entitas seperti departemen, kantor, pemerintah, dan badan pemerintah. Lalu yang kedua, pegawai negeri. Hukum administrasi negara mengatur masalah-masalah yang berkaitan dengan pegawai negeri sipil, termasuk penerimaan, promosi, pemecatan, hak dan kewajiban pegawai negeri, serta etika dalam pelayanan publik. Lalu yang ketiga, pelayanan publik. Ini mencakup tugas pemerintah dalam memberikan layanan kepada masyarakat, termasuk pendidikan, kesehatan, keamanan, dan layanan publik lainnya. Hukum administrasi negara mengatur prosedur dan standar untuk pelayanan publik ini. Lalu yang keempat, kontrak dan perizinan. Hukum administrasi negara mengatur bagaimana pemerintah dapat memberikan kontrak kepada pihak swasta, serta proses perizinan dan regulasi terkait bisnis dan industri. Yang kelima ada kewajiban dan hak warga negara. Hukum administrasi negara juga mencakup hak dan kewajiban warga negara dalam berinteraksi dengan pemerintah, serta prosedur pengaduan jika hak mereka dilanggar. Yang keenam ada regulasi dan kebijakan, di mana pemerintah memiliki wewenang untuk mengeluarkan regulasi dan kebijakan yang mengatur tentang berbagai aspek kehidupan sosial, ekonomi, dan politik, dan hukum administrasi negara mengatur proses pembuatan implementasi dan peninjauan ulang regulasi dan kebijakan ini. Selanjutnya yang ketujuh ada sengketa administrasi. Hukum administrasi negara juga mencakup penyelesaian sengketa yang melibatkan pemerintah, baik antara pemerintah dan warga negara, antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat, atau antara entitas pemerintah. Yang kedelapan ada tindakan administratif. Ini meliputi tindakan-tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam menjalankan tugas administratif seperti pengambilan keputusan, penegakan hukum, dan penyalahgunaan wewenang. Ruang lingkup hukum administrasi negara berfokus pada cara pemerintah beroperasi, berinteraksi dengan warga negara, dan menjalankan tugas administratifnya. Ini berperan dalam menjaga keteraturan dan keadilan dalam administrasi pemerintahan. Selanjutnya, terkait pengertian hukum tata negara. Hukum tata negara merupakan cabang ilmu hukum yang membahas mengenai tatanan struktur kenegaraan serta mekanisme hubungan antara struktur negara dengan warga negara. Struktur kenegaraan meliputi wilayah, undang-undang dasar, dan pejabat negara. Hubungan HAN dengan HTN adalah ketika pejabat negara menjalankan pemerintahan, hubungannya dikaitkan dengan HAN tetapi tidak boleh bertentangan dengan HTN. Dan badan kenegaraan memperoleh kewenangan dari HTN dan badan negara itu menggunakan kewenangannya atau berdasar dengan HAN. Selanjutnya adapun subjek dari hukum administrasi negara sendiri seperti pegawai negeri, jabatan-jabatan, jabatan publik, dinas-dinas publik seperti BUMN dan BUMD, daerah swapraja dan daerah swatanta yang meliputi daerah kabupaten atau kota dan provinsi,
dan juga negara. Sekian rangkuman materi mata kuliah Hukum Administrasi Negara dari kami. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.